Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul perancangan sistem dan implementasi. Saya dari kelompok 5 Informatika 4 akan mengenalkan anggota-anggota saya yang yaitu saya sendiri Rahmat Kurniawan, dan ada Marcelif, ketiga Anelistia, keempat Ebri Rahman Kolis, dan terakhir Dewa Madeo Kowidana. Sebelumnya saya akan menjelaskan, yaitu ada 6 materi yang akan saya presentasikan dengan teman-teman, yaitu yang pertama konsep dasar perancangan, ketiga definisi sistem, dan ketiga karakteristik sistem yang baik, dan keempat klasifikasi sistem, kelima implementasi, dan keenam aspek penting saat membangun aplikasi. Konsep dasar perancangan. Menurut MUL 03, perancangan adalah suatu proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam suatu alternatif rancangan yang diinginkan, yang selanjutnya diberikan kepada pemakai informasi untuk dapat dipertimbangkan. Perancangan merupakan pengaplikasian berbagai macam teknik dan prinsip untuk tujuan pendefinisian secara rinci suatu perangkat, proses, atau sistem sehingga dapat direalisasikan dalam suatu bentuk fisik. Definisi sistem. Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan, yaitu menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya, yaitu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Dan selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman-teman saya. Eh, hmm, karakteristik sistem yang baik. Komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Batasan sistem atau boundary. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain, atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai sua- satu suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar sistem atau environment adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan kalau tidak kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini, kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran atau output dari subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem lain melalui penghubung. Masukan sistem atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Contoh adalah sistem komputer program adalah maintenance input, sebagai data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Baik, saya Anelestia akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yang mana sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Marcel tentang karakteristik sistem yang baik. Saya lanjutkan, karakteristik berikutnya adalah masukan sistem atau input. Masukan adalah
energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Maintenance input ini adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan hasil atau keluaran. Nah, dalam sistem komputer, maintenance input diumpamakan sebagai program, yang mana program ini bertugas untuk mengolah atau mengoperasikan sistem komputer yang ada. Sedangkan perumpamaan dari signal input adalah data, yang mana data ini kemudian akan diolah untuk menjadi suatu keluaran atau output berupa informasi. Berikutnya adalah keluaran sistem atau output. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau sebagai sisa pembuangan. Dalam sistem komputer atau perangkat komputer, contoh dari keluaran yang dapat diumpamakan sebagai output atau keluaran sistem adalah panas atau kondisi panas pada perangkat komputer yang merupakan sisa pembuangan saat komputer bekerja mengolah suatu data. Sedangkan informasi atau data adalah keluaran yang dibutuhkan oleh pengguna saat mengoperasikan komputer. Karakteristik berikutnya adalah pengolah sistem. Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Jadi pengolah sistem ini bertugas untuk merubah masukan atau inputan yang dilakukan oleh user terhadap sistem menjadi keluaran sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Contoh dari pengolah sistem ini bisa berupa sistem produksi, bisa itu produksi makanan, pakaian, dan lain sebagainya, yang mengolah bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Dan untuk contoh lainnya, bisa itu sistem akuntansi yang mengolah data keuangan menjadi laporan-laporan keuangan. Berikut ini merupakan gambar terkait dengan hubungan antar karakteristik dalam suatu sistem. Dalam suatu sistem atau aplikasi dibentuk oleh beberapa subsistem yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Misal di sini kita umpamakan aplikasinya itu sebagai sistem akuntansi. Sistem akuntansi kan mengolah data-data keuangan untuk dijadikan suatu laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sistem akuntansi ini bisa saja memiliki fungsi input data, edit data, hapus data, atau melakukan pencarian data. Nah, dari sistem-sistem ini tentunya memiliki batasan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem akuntansi ini. Misal, sistem akuntansi ini hanya mengolah data-data keuangan saja. Berarti data-data lainnya tidak bisa dilakukan oleh sistem akuntansi ini. Misal, fungsi memproduksi baju atau membentuk pola-pola pakaian itu tidak bisa dilakukan oleh sistem akuntansi karena terdapat batas bahwa sistem akuntansi ini hanya dapat melakukan fungsi pengolahan keuangan saja. Kemudian dari sistem ini supaya bisa digunakan dibutuhkan penghubung atau interface yang menghubungkan antara user dan sistem. User akan melakukan input data melalui interface yang kemudian akan diterima oleh aplikasi dan diolah untuk mendapatkan keluarannya. Nah, di sini terdapat 3 karakteristik yang dibutuhkan oleh subsistem untuk bisa bekerja atau beroperasi, yaitu input, pengolah, dan output. Dari input yang dimasukkan oleh pengguna melalui interface, baik di sini
terdapat 3 karakteristik yang dibutuhkan oleh subsistem supaya bisa bekerja atau beroperasi, yaitu terdiri dari inputan. Inputan ini bisa berupa data atau berupa perintah yang dimasukkan oleh pengguna melalui interface. Kemudian inputan ini akan diolah oleh pengolah yang bisa saja berupa rumus, metode, atau teknik-teknik yang dibutuhkan dalam melakukan pengolahan data di sistem keuangan ini, misal perhitungan uang atau sebagainya. Dan setelah data tersebut diolah, maka subsistem akan menampilkan output data keuangan yang sudah diinput sebelumnya oleh user. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang. Yang pertama, klasifikasi sistem sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya bisa saja metode dalam yang bisa diterapkan dalam suatu sistem atau aplikasi, bisa itu formula atau rumus-rumus matematis yang bisa digunakan, atau teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu fungsi sistem tertentu. Dan berikutnya adalah sistem fisik. Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik, artinya bisa disentuh oleh pengguna, bisa dilihat, dan bisa dioperasikan. Sistem fisik ini bisa berupa perangkat komputer yang terdiri dari monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya, yang mana bisa dilihat secara langsung dan disentuh oleh pengguna. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Edril. Klasifikasi sistem. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah atau natural system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Lalu sistem buatan manusia atau human-made system. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin atau human-machine system. Selanjutnya, sistem tertentu atau deterministic system. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan. Selanjutnya, sistem tak tentu atau probabilistic system. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Selanjutnya, sistem tertutup atau closed system. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dapat terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Lalu, sistem terbuka atau open system. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Implementasi. Implementasi sistem biasanya menggunakan bahasa assembly, sedangkan sistem operasi sekarang dapat ditulis dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dapat dibuat dengan cepat, lebih ringkas, lebih mudah dimengerti, dan didebug. Sistem operasi lebih mudah dipindahkan ke perangkat keras yang lain bila ditulis dengan bahasa tingkat tinggi. Aspek penting saat implementasi. Tujuan utama aplikasi. Jangan semata-mata karena di back-end sama-sama terdiri dari kolom dan baris. Lantas semua aplikasi bisa disamakan. Aplikasi untuk absensi karyawan dan purchasing order pasti berbeda pengembangannya. Karena field yang digunakan memiliki subjek yang berbeda. Pastikan tujuan aplikasi ditentukan secara jelas di awal untuk menentukan keperluan pengembangan aplikasi dan apa saja yang perlu disiapkan. Aspek penting saat implementasi, tujuan utama aplikasi. Jangan semata-mata karena di back-end sama-sama terdiri dari kolom dan baris, lantas semua aplikasi bisa disamakan.
Aplikasi untuk absensi karyawan dan purchasing order pasti berbeda pengembangannya karena file yang digunakan memiliki subjek yang berbeda. Pastikan tujuan aplikasi ditentukan secara jelas di awal untuk menentukan keperluan pengembangan aplikasi dan apa saja yang diperlukan. Siapkan. Aspek penting saat implementasi teknologi yang akan dipakai. Setelah menentukan tujuan pembangunan, kita perlu memutuskan teknologi apa yang akan dipakai tergantung pada aplikasi yang dikembangkan. Pastikan teknologi yang digunakan itu tepat guna dan dapat memaksimalkan fungsi aplikasi yang diinginkan. Cari tahu lebih banyak dan diskusikan hal ini dengan para developer yang ahli di bidangnya. Aspek penting saat implementasi, resource atau vendor. Pemilihan developer juga salah satu hal yang penting dalam pembangunan aplikasi yang terbaik untuk perusahaan lain belum tentu yang terbaik untuk suatu perusahaan. Pembangunan oleh divisi internal juga harus disertai proposal pembuatan layaknya vendor eksternal. Jika memutuskan untuk menggunakan vendor eksternal, buatlah perbandingan dengan cara membuat tender fixing untuk mengetahui harga pasaran dan kualitas yang dibutuhkan. Pastikan juga untuk membuat perjanjian transparansi kerja dari awal agar tidak tertipu oleh janji manis vendor serta menghindari kebocoran data. Aspek penting saat implementasi, Software System Development Life Cycle. SDLC adalah sebuah model perencanaan yang digunakan dalam manajemen proyek yang menggambarkan tahapan yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi mulai dari konsep dan studi kelayakan awal hingga maintain aplikasi yang telah diselesai. Mengimplementasikan SDLC dalam pembangunan aplikasi akan sangat membantu pengembangan dan keberlanjutan fungsi aplikasi. Berikut tahapan yang dapat diikuti dalam menjalankan SDLC pada proyek aplikasi perusahaan. Yang pertama, analisa kebutuhan requirement analysis oleh Business Analysis Project Manager. Yang kedua, Grand Design oleh Business Analyst dan desain secara mendetail oleh Sistem dan Technical Analysis. Ketiga, coding oleh aplikasi developer dan programmer, engineer. Yang keempat, tes aplikasi dan pengecekan kualitas oleh pengguna. Yang kelima, proses instalasi deploy. Keenam, memastikan aplikasi siap dipakai serta dicek oleh Business Analysis Developer. Yang ketujuh, proses pemberian basis, berita acara serah terima, dan training untuk transfer pengetahuan dari developer ke pengguna. Aspek penting saat implementasi, yang pertama, dokumen pada aplikasi. Pastikan dokumen dibuat sesuai dengan aplikasi yang digunakan dan selalu update untuk pengembangan aplikasi selanjutnya atau aplikasi yang berhubungan nantinya. Biasanya proses dokumentasi data menjadi hal yang terlupakan oleh developer yang fokus pada pembangunan aplikasi. Padahal sangat penting untuk dapat menciptakan integrasi antar aplikasi agar tidak mengalami proses yang menyulitkan di kemudian hari, seperti mencari data yang entah disimpan di database aplikasi yang mana, agar tidak mengalami susahnya mencari data secara manual di setiap database aplikasi. Menyentuh proses pencarian selama 3 jam pun dapat dikerjakan dalam 3 menit. Kesimpulan, berdasarkan dari materi yang telah disampaikan, pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang konsep perancangan sistem dan implementasi. Dalam melakukan perancangan sistem perlu dapat menghasilkan sistem yang baik dan sesuai dengan keinginan dan pengembangan atau konsumen. Sistem yang baik dapat dibentuk dari beberapa aspek yang meliputi komponen, batasan sistem atau boundary, lingkungan luar sistem, environment,
penghubung sistem, interface, masukan atau input, keluarkan atau output, pengelolaan sistem dan sasaran sistem. Sistem dapat diklasifikasi menjadi sistem abstrak, sistem fisik, sistem alami, sistem buatan manusia, sistem tak tentu, sistem tentu, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Kemudian terdapat juga aspek yang harus diperhatikan saat melakukan implementasi rancangan sistem yang telah dibuat, yaitu tujuan utama aplikasi atau proyek, teknologi yang dipakai, resource atau vendor, SDLC, dan dokumentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Dan saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5 ini, jika ada salah-salah kata atau perkataan yang tidak enak, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.